Oke, ini kayaknya udah hadir semua narasumber kita malam ini. Mungkin kita mulai dulu dengan perkenalan dari masing-masing narasumber kita. Untuk pertama kali mungkin dari Kak Putri, Kak Kristina Putri, bisa mulai untuk perkenalan dulu. Iya, halo, selamat malam. Iya, malam Kak. Makasih waktunya udah diajakin sharing lagi. Perkenalkan, nama aku Kristina Putri, biasa dipanggil Putri. Sekarang aku lagi S2 di Jepang, pakai beasiswa. Aku asalnya dari Semarang. Oke, makasih Kak Putri. Mungkin nanti kita untuk pertanyaannya tunggu setelah perkenalan selesai ya. Untuk berikutnya mungkin bisa dengan Kak Melody. Iya, halo, saya Melody. Saya kuliah di Norwegia tahun 2019 sampai 2021. Saya dapat beasiswa parsial, bukan full ya. Dan tahun ini insya Allah kuliah lagi di Norwegia. Berarti S3 ya Kak? Iya. Oke. Untuk berikutnya mungkin dengan Kak Rizky Putri. Bisa perkenalan dulu Kak? Kak Rizky Putri, mic-nya lagi di mute. Bentar, coba ini saya bantu. Bisa kah? Bisa. Nyala kah? Udah di DM sih, tapi Kak Rizky Putrinya coba nggak ya? Atau mungkin leave dulu terus masuk lagi deh, coba. Kalau enggak, bisa nggak kayak gitu buat siapa tahu bisa koneksi atau gimana gitu. Oh, oke, bentar. Jadi sebentar ya teman-teman. Jadi kita ada 3 narasumber ya hari ini ya. Iya, ada 3. Jadi ada tadi Kak Putri, Kristiana Putri ya. Kristiana Putri kan namanya CH-nya. Kristiana. Terus Kak Melody sama Kak Rizky Putri gitu. Iya, terus bahasan topik malam ini itu kita mau bahas soal beasiswa luar negeri. Jadi seluk-beluknya gimana ceritanya, sampai mungkin tips dan trik yang bisa nanti di-share sama teman-teman. Oke. Ini Kak Rizky udah unmute, bisa coba ngomong mungkin Kak? Mic-nya bisa diatur-atur atau gimana? Oh, mungkin nih Kak Putri belum pernah coba. Itu suara Kak Putri bukan ya? Bukan. Nah, itu ada suaranya tuh. Tadi udah ada suara. Aduh, tadi udah keluar ya hijau-hijau gitu. Gimana? Sambil itu gue coba recap ya. Tadi Kak Putri itu dari di Jepang sekarang beasiswa, terus Melody di Norwegia S3. Oh. Putri ini ya S1 tadi ya? S1 kah? Di Jepang. Aku S2. Oh, S2. Oke. Jadi S2 terus S3. Nah, sambil nunggu itu udah keluar sih suaranya. Aduh. Bisa kan? Mungkin nanti dulu
Kak Rizky mau coba? Aku sih saranin coba dari HP sih tadi. Ya. Sambil nunggu mungkin kita bisa langsung mulai aja nih. Oke, kita mulai aja ya. Untuk saya bicara dengan Kak Christina Putri dulu ya untuk speaker kita malam ini. Untuk pertanyaan pertama, aku mau tanya, Kak Putri dapat info beasiswa dari mana ya? Apakah ada akun sosial media atau milis tertentu yang Kak Putri follow soal info beasiswa ini? Kalau soal info beasiswa sih kayak dari dulu tuh emang follow akun-akun beasiswa gitu. Tapi untuk yang sekarang itu kebetulan dari teman aku. Jadi dia waktu itu posting di Instagram kalau dia berangkat ke Jepang. Terus ya udah iseng aja kayak nanya ngapain gitu kan. Dan kata teman-teman, oh dia mau sekolah lagi. Terus ya udah dari situ kayak nanya-nanya pakai beasiswa atau biaya sendiri, dan temen aku bilang pakai beasiswa. Dari situ mulai cari tahu nama-nama beasiswanya gitu sih. Oh, jadi aktif cari, kemudian dapat info itu cari nama beasiswa yang ke Jepangnya. Oh gitu, oke. Selain dari info itu ada dari mungkin dari influencer atau misalnya kan kalau yang di Jepang kan setahu saya ada si Jerome Pauline yang apa? Enggak sih, karena emang dulu tuh nggak pernah kepikiran buat lanjut sekolah di luar negeri. Jadi kayak ya cuma sekedar info aja gitu, kayak oh di sini lagi ada beasiswa ke negara ini gitu. Cuman kalau untuk ngejar sekolah ke luar negerinya emang bukan prioritas sih, karena kayak dulu sih pengennya kayak tetap kerja di Indonesia dan tetap lanjut sekolah gitu. Tapi kebetulan secara nggak sengaja karena temen dekat itu jadi kayak oh ya udah nyobain aja gitu sih. Jadi bener-bener nggak ada nggak kayak nothing tulus sih awalnya buat apply beasiswa ini. Oh gitu ya, tapi dapat juga perlu Iya. mungkin bagaimana nanti. Oke, bentar tunggu, ini Kak Rizky coba dari HP, mungkin udah bisa ngomong. Udah kedengeran belum suaraku? sorry iya, tadi kedengeran ini pakai kali. laptop nggak dibolehin kayaknya aku. Iya. Dari HP baru bisa. Oke, nggak apa-apa. Oke, malam Kak, mungkin bisa perkenalan dulu tentang tentang diri Kak Rizky ya. Kak Rizky-nya disconnect sepertinya. Halo, sorry. Halo. Oke, halo. Iya, halo. Kenalan ya? Aku harus. Oke. Iya, perkenalan. Mungkin domisili di mana, kemudian sedang S2 atau S3 di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nih, aku ada kesulitan teknis di awal. Panggil aja aku Rizput, seperti nama panggilan yang aku tulis. Jadi namaku Rizky Putri, tapi orang-orang kebanyakan manggilnya Rizput, jadi panggil Rizput juga nggak apa-apa. Domisili untuk sementara aku masih di Jakarta, tapi sebentar lagi itu aku insya Allah akan berangkat S3 yang sekarang. Jadi S3-nya ke New Zealand. Gitu. Wah, keren banget nih Kak. Udah S3 di New Zealand lagi. Oke. Mungkin saat ini kita silakan. Lanjut ke yang lain dulu ya Kak. Nanti kita balik lagi. Oke. Mungkin Kak Melody bisa cerita untuk info beasiswa yang Kak Melody saat ini dapat dari mana nih kira-kira? Apa sama kayak Kak Putri tadi? Jadi kan ini maaf agak mundur ke belakang ya, jadi mungkin agak panjang. Jadi saya kan lulus S1-nya 2009 sampai 2009, lalu dari 2009 sampai 2018 itu ya ada sih masa-masa saya gencar coba
kuliah di luar negeri, ada yang fokus kerja gitu. Um, tapi itu kan 12 tahun lalu ya, belum banyak, internet belum secanggih sekarang, jadi ya Google cari informasi di kampus UI dulu. Dan ya saya daftar ke Amerika, ke Inggris, ke Australia, tapi tidak dapat. Dan akhirnya saya kerja di Cina ya, di Shanghai. Jadi setelah kerja di Shanghai itu, setahun setelah kerja di Shanghai, saya memutuskan untuk tidak cari beasiswa lagi sebenarnya. Sudah bisa dibilang sudah menyerah. Oh, jadi cari kerja nih atau apa? Bukan. Oh, Jadi bukan. saya memutuskan untuk kuliah dengan biaya sendiri. Oh, oke, ya. Jadi dalam pemikiran saya waktu itu, saya perlu cari tempat kuliah yang gratis atau sangat murah biayanya, tuition fee-nya murah. Dan 2 negara yang menggratiskan kuliah untuk semua orang, maksudnya terlepas dari nationality-nya, itu Norwegia dan Jerman. Jadi saya fokus mulai 2018 saya fokusnya mempersiapkan diri untuk daftar ke Norwegia dan Jerman. Karena pembukaannya yang lebih awal itu Norwegia, jadi saya nyiapin ke Norwegia dulu. Nah, di sini saya benar-benar ngeliatin hampir setiap universitas gitu di Norwegia, yang ada jurusan dengan language of instruction-nya bahasa Inggris itu yang mana, yang ada jurusan saya, yang bisa saya apply itu yang mana. Jadi dari situ saya nemu 2 universitas yang bisa saya apply. Satu itu di Bergen, satu di Tromsø. Dan ini juga nggak sengaja, di Tromsø ternyata saat itu lagi ada beasiswa. Beasiswanya kan karena kuliah gratis ya, jadi beasiswanya itu untuk uang makan, uang hidupnya, jadi sekitar 10.000 euro. Ya lupa berapa rupiah ya. Itu pas-pasan sih untuk uang makan. Uang sewa dan uang makan itu untuk 1 tahun ya sekitar 10.000 euro di Tromsø, karena itu kota yang sangat mahal. Jadi saya daftar ke Bergen dan Tromsø, diterima di dua-duanya. Tapi karena di Bergen tidak ada beasiswa, di Tromsø ada, jadi ya saya pilih ke Tromsø. Jadi makanya saya sebenarnya kalau ditanya orang soal beasiswa ya, saya statusnya kan self funding ya, cuman dapat beasiswanya bisa dibilang nggak sengaja. Ya alhamdulillah, tapi beasiswanya itu benar-benar cuman ada 1 kali saat itu saya daftar aja, jadi yang tahun berikutnya sudah ditutup. Jadi itu beasiswa dari departemen, dari universitasnya sendiri, dan ya benar-benar cuma 1 kali itu aja. Dan kalau teman-teman buka website-nya ya udah nggak ada, sudah tidak ada. Iya. Ya tapi kalau mau tanya-tanya soal kuliah di Skandinavia ya saya bisa coba jawab. Oh ya, kalau yang soal kuliah S3 di Skandinavia itu bukan beasiswa ya. Jadi kalau S3 di Skandinavia statusnya ini skilled worker, jadi bukan pelajar, jadi bukan pemegang student visa, tapi skilled worker visa karena digaji. Jadi kurang tepat juga kalau dibilang saya kuliah S3 di Norwegia, akan kuliah S3 di Norwegia dengan beasiswa, tapi dengan gaji karena di sana dianggap dianggap peneliti lah, semacam peneliti junior. Oh, jadi kesempatannya pas banget nih, the right man in the right place waktu itu. Lagi kebetulan buka beasiswa, kemudian kamu dicoba. Iya, dan makanya kalau ditanya itu nemu di grup apa, setahu saya sih waktu itu nggak diumumin di mana-mana ya, jadi benar-benar saya lihatnya di websitenya aja. Dan ini tuh universitas yang sangat tidak terkenal, maksudnya di dunia ya sangat tidak terkenal. Kalau di Norwegia dia lumayan ya. Jadi ada memang kemungkinannya kecil ya untuk menemukan beasiswa random seperti ini, tapi tidak ada salahnya kalau kita ada waktu luang disisir gitu, satu universitas satu persatu dibaca websitenya, siapa tahu ada informasi yang bisa membantu kita termasuk beasiswa seperti ini. Iya, boleh. Oke, makasih sharingnya Kak Melody. Saya lanjut ke Kak Risput. Kak Risput, kalau itu beasiswa kakak
dapat info dari mana nih? Apakah dari akun sosial media atau seperti Kak Melody langsung dari website kampusnya atau mungkin gimana Kak Ini Risput? aku khusus ngomong untuk yang S3-nya berarti ya. Soalnya aku S2 dapat beasiswa juga, tapi waktu itu beasiswanya LPDP. Nah, itu tuh beda pengalaman sih kalau bisa aku bilang. Em, Kalau secara garis besar, aku itu jadi abis lulus dari S2, aku mutusin untuk pulang ke Indonesia karena memang pertimbangan bukan syarat. Waktu Syarat zaman aku, jadi aku kan dapat LPDP bukan. 2015-2017. Waktu itu tuh sebenarnya malah ada kayak semacam program langsung lanjut S3-nya gitu loh, dari LPDP-nya itu sendiri. Waktu itu aku udah ditawarin. Nah, tapi waktu itu aku Iya. pengen pulang karena pertimbanganku sih ayahku kan sakit gitu. Aku tuh bahkan berangkat kayak ya udah deh kalau misalnya nggak ketemu papa ya udah kuburin aja, jangan nungguin aku balik dari Inggris lah gitu kan, penerbangannya panjang banget tuh kan, nggak nggak boleh kan, nggak harus disegerakan kalau dikuburkan kan. Nah, jadi aku tuh waktu itu pas udah selesai lulus S2 aku pulang karena itu gitu. Jadi S3-nya tuh aku mikir ya udahlah, aku bukan yang ngedoain ya, tapi ya aku nunggu papa ini dulu deh gitu. Nunggu papa udah nggak ada. Ini bukan ngedoain jelek, bener-bener bukan ngedoain jelek, tapi memang ayahku waktu itu udah sakit parah banget gitu. Nah, terus jadi ya 1 tahun habis aku pulang itu ayahku meninggal gitu, kira-kira 1 tahun lah gitu. Terus habis itu aku udah mulai 10 bulan tuh malah kata mamaku lagi dengerin juga gitu. Nah, abis papaku udah nggak ada, udah meninggal, aku lagi, jadi kan daripada nganggur ya, jadi aku di Indonesia tuh aku kerja, dan kerjanya juga bukan yang inline dengan pendidikan, jadi aku nyari kerjaan aja untuk nyari kesibukan. Waktu itu aku ada project gede, jadi aku nyelesain projectku dulu lah. Projectnya udah selesai, terus di rumah juga udah mulai tenang situasinya kan setelah papa nggak ada. Ya udah, aku udah mulai full konsentrasi, di mana itu adalah awal 2020. Ya, kita sama-sama tahu sendiri lah ya apa yang terjadi di awal 2020 sampai sekarang. Nah, jadi jadi waktu itu tuh aku pengen balik lagi sebenarnya S3, balik lagi ke Inggris kan. Karena S2 aku di Inggris. Nah, tapi mungkin memang sama Tuhan gak boleh kali ya. Jadi kayak aku aku kontak, kalau PhD kan mainnya kontak langsung dengan profesornya yang ingin kita tuju kan. Maksudnya yang akan menjadi pembimbing kita selama PhD. Nah, aku kontak profesor di Inggris, ada kali 30 profesor, itu nggak ada yang nyangkut sama sekali. Sama sekali. Yang bales cuma 3 seingatku. Sisanya nggak ada. 3 pun kayak mereka bilang, oh kita udah ada kandidat yang lain gitu. Mereka yang dengan baik hati membalas, terus bilang kayak, oh kita udah kandidat yang lain. Oh ya udah, oke, fine gitu kan, berarti kan ditolak. Tapi ketika aku ketika aku kontak si profesor yang di New Zealand ini, itu tuh kayak langsung dijawab kayak, oh, oke, ini menarik nih CV-nya, kayaknya sesuai banget dengan lab aku gitu. Kita ini yuk kita Zoom yuk gitu, meeting. Which is itu artinya adalah aku langsung diinterview sama profesornya. Begitu aja, abis aku kontak profesorku yang di New Zealand ini ya, jadi profesorku juga sih anyway. Terus ya udah interview, aku disuruh nyeritain aku S2-nya aku riset ngapain, karena aku memang S2 ngambil master by research. Ya udah gitu, terus profesor ini, oh ya oke, yuk gitu.
kita aku mau jadi pembimbing kamu gitu. Aku penelitiannya gini-gini nih, kamu mau milih yang mana gitu. Dia malah kayak ngajuin nih iya, dia malah nawarin. Jadi penelitianku ada A, B, C, D gitu. Nawarin. Kamu mau milih yang mana? Kamu mau milih A, mau milih B, mau milih C, kayak gitu. Terus nah, ini tapi ceritanya ada dua nih. Jadi yang pertama jadi dari awal si profesor ini bilang, kamu coba dulu ya. Ini beasiswanya, ada beasiswa dari universitasnya, kamu coba dulu gitu. Tapi kalau misalnya nggak dapet nggak apa-apa, nanti aku juga lagi nyari funding. Dia bilang gitu dari awal. Jadi aku tahu dari beasiswa yang waktu pertama yang Doctoral Wellington Scholarship itu dari si profesorku itu. Ini ada beasiswanya, kamu coba dulu aja. Tapi kalau nggak dapet nggak apa-apa, nanti aku nyari funding. Aku daftar lah ya, itu beasiswa sudah memenuhi segala persyaratan yang banyak banget segala macem. Terus ternyata nggak dapet, aku udah sedih kan. Terus aku kasih tahu profesornya, Prof nggak dapet. Oh, aku nggak apa-apa, aku dapat funding kok. Nih dari aku aja gitu. Ya udah kamu sekarang apply lagi, tapi nggak usah minta beasiswa. Dan lucunya, jadi beasiswanya yang aku nggak dapet itu, yang dari UNIF itu tuh dapet kayak setahunnya 27.500 NZD ya, jadi New Zealand dollar gitu. Yang dari profesorku aku dapat lebih banyak daripada itu. Terus aku juga baru tahu si profesorku ini dapat fundingnya itu joint funding gitu. Jadi antara New Zealand sama Jerman mereka ada tanda tangan kontrak kerjasama untuk riset. Dan dari kementerian kalau di kita mungkin kayak kementerian ketenaga kerja enggak. Jadi campuran antara MBIE. MBIE itu Ministry of Business, Innovation and E-nya aku lupa. E-nya bukan education. jadi dari kementeriannya New Zealandnya gitu. Terus si profesornya kayak jadinya ngasih tahu ke aku terus, aplikasimu di sekolah masih diproses soalnya ini bordernya opennya maju gitu. Jadi yang tadinya aku dengar New Zealand itu open bordernya ada 5 tahap, sekarang dimajuin jadi semuanya tuh 31 Juli itu udah open border semuanya bisa gitu. Jadi makanya sekarang aku lagi sibuk, but in a good way, lagi nyiapin buat berangkat sih, gitu sih. Kalau aku kayak gitu. Oke Kak. Tapi berarti ini dari dosen pembimbingnya langsung ya, bukan dari universitas atau bukan dari pemerintah gitu ya? Itu dapat grant dari kementeriannya New Zealand, ngerti nggak? Gitu. Oke. Gitu. Oke, mungkin kita nanya lagi untuk pertanyaan berikutnya. Yaitu persyaratan buat apply beasiswa ini. Saya nanya ke Kak Putri dulu, Kak Christina Putri. Mungkin pas apply beasiswa yang S2 ke Jepang, persyaratannya bisa diceritain apa aja? Apakah ada batasan umur? Apakah mesti bahasa Jepangnya tingkat sekian atau gimana nih Kak? Ya jadi kebetulan ini tuh beasiswanya kayaknya kurang familiar sih kalau buat teman-teman di Indonesia, karena waktu angkatan aku aja tuh cuman aku yang ada di beasiswa ini. Kalau buat umur aku lupa sih, kayaknya nggak ada batasan umurnya. Tapi minimal udah 2 tahun kerja secara profesional. Terus ada 2 surat rekomendasi. Waktu itu aku minta 1 dari atasan di kantor sama 1-nya dari dosen S1. Terus buat TOEFL-nya juga kalau nggak salah itu dia nggak mencantumkan minimalnya berapa. Kayaknya nggak nyampe 550 deh. TOEFL-nya tuh nggak ada syarat itu. Terus untuk bahasa Jepang juga karena ngambil kelasnya internasional, nggak ada ketentuan harus bisa bahasa Jepang level berapa.
Terus ada kayak surat keterangan kerja dari kantor, terus penghasilan. Terus kayak ditanyain sih kalau misal punya tanggungan apa enggak gitu. Terus kalau misalnya punya, nanti kayak planningnya gimana kamu untuk membiayai tanggungan kamu itu gimana. Sama ada 3 essay sih. Essay kayak resume pendidikan sebelumnya, terus plan studinya apa, sama kenapa milih Jepang. Tapi itu syaratnya masing-masing kampus di Jepang beda sih. Kalau kayak di Tokyo, seingat aku kayak harus udah ngubungin profesor buat jadi dosen pembimbingnya. Sedangkan di kampus aku nggak harus ada. Jadi kalau syarat-syarat itu masih balik lagi ke masing-masing kampus. Ya, bisa beda-beda ya requirement-nya. Iya. Kak Putri ini berarti tadi sempat mention nggak ada persyaratan bahasa Jepangnya, berarti dalam bahasa Inggris ya ini? Iya. Oh. Iya, aku ngambilnya yang international program, jadinya nggak harus bisa bahasa Jepang sih. Oh, oke. Tapi Kak Putrinya bisa bahasa Jepang atau gimana nih? Nggak bisa? Waktu berangkat sih nggak bisa ya, belajar sendiri aja, tapi untuk di kampusnya kita bisa ngambil kuliahnya. Ada mata pelajaran bahasa Jepang ya? Iya, ada mata kuliah bahasa Jepangnya. Walaupun kreditnya cuma 1, tapi ya at least kan gratis, terus bisa lumayan lah. Oke. Saya lanjut nih ke Kak Melody. Kalau Kak Melody, persyaratan apply beasiswa yang di Norway ini apakah ada batasan umur atau ada tes bahasa atau perlu referensi dari mana-mana aja nih? Mungkin saya bicara tentang apply kuliah di Norwegia pada umumnya ya. Ya karena kuliahnya di sana gratis kan bisa dibilang beasiswa juga. Iya. Jadi yang saya perhatikan cukup menjadi, ya mungkin ada di negara-negara lain, tapi di Skandinavia ini ada ciri khas yang cukup mencolok ya. Jadi kalau jurusan S1-nya tidak linear dengan S2 itu agak susah. Linear pun nggak harus benar-benar sama nama jurusannya, tapi kalau misalkan mau kuliah international business, tapi kalau S1-nya sama sekali tidak punya mata kuliah bisnis itu sulit, dan itu pun ada syaratnya perlu sekian puluh SKS yang relevan gitu. Jadi antara jurusan S2 dengan S1-nya dipersyaratkan sekian puluh SKS yang relevan. Untuk jurusan saya waktu itu cukup tinggi, mintanya 60 mungkin bukan 60 ya, 70 sampai 80 kalau nggak salah SKS. Dan ini SKS-nya Eropa, namanya ICTS. Lupa kalau dihitung ke SKS Indonesia berapa. Ya jadi alhamdulillah sih cukup ya, dari transkrip saya masih cukup, jadi saya masih bisa apply. Cuman kan kalau ya belum tentu bisa apply kalau tidak ini ya. Itu satu hal penting yang menurut saya penting dari kalau kita mau apply kuliah S2 di Norwegia, dan di Swedia juga mirip-mirip persyaratannya. Tapi kan di Swedia bayar kan tuition fee-nya. Jadi harus mirip ya antara S1 sama S2 misalnya. Harus ada minimal batasan SKS-nya ya. Bisa membuktikan dengan berupa mata kuliah yang sudah kita ambil bahwa kita punya pengetahuan yang cukup relevan, yang cukup solid untuk mengikuti pelajaran di S2 nanti. Kemudian hal lainnya itu ini agak sulit juga soal uang ya. Untuk kuliah di Norwegia itu ketika kita apply visa, bahkan ketika daftar juga diminta bukti bahwa kita punya uang hidup, biaya hidup selama 1 tahun. Dan kalau nggak salah di negara-negara Eropa seperti Jerman juga ada peraturan seperti ini, tapi kalau di Norwegia itu mahal banget. Jadi kita mesti punya uang, bisa menunjukkan bahwa kita punya uang. Kalau Norwegia mintanya hampir 200 juta. Kalau di Jerman itu 8.000-an euro. Ya dihitung sendiri. Jadi walaupun kuliahnya gratis, tapi mesti ada
simpanan uang gitu ya? Simpanan uang. Ini uangnya tidak akan dipotong, tapi kita harus bisa ketika daftar visa, kita harus bisa nyetor uang ini, mendepositkan uang ini di rekening universitas. Itu kira-kira bulan Mei ya. Kan daftarnya bulan November. Kalau lulus pengumumannya bulan Maret atau April lah. Terus bulan Mei, Juni itu kita daftar visa. Nah, sebelum kita bisa apply visa, kita harus depositkan uang 200 juta ini di universitas universitas yang kita tuju. Baru kita bisa apply. Karena intinya Norwegia itu tidak mau ada yang datang tapi tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi itu sih mindset pemerintahnya yang saya tangkap itu seperti itu. Jadi kebanyakan di Eropa seperti itu juga ya, Kak? Ya, jadi dan karena di Norwegia ini mahal banget, jadi memang agak sulit ya. Itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau soal beasiswa ya lagi-lagi ini sebenarnya surat referensi itu tidak diminta ya untuk daftar S2. Yang saya lihat umumnya di Norwegia itu untuk daftar S2 tidak diminta surat referensi. Kalau IELTS itu ya semacam IELTS TOEFL itu diminta untuk yang program bahasa Inggris. Kalau mau daftar ke program yang berbahasa Norwegia ya harus punya bukti. Tapi biasanya sih orang Indonesia nggak apply ke jurusan berbahasa Norwegia di sana. Jadi yang Inggris ya? Ya, jadi ya saya daftarnya kan ke jurusan yang berbahasa Inggris. Tapi untuk beasiswa ini mereka minta surat rekomendasi dan waktunya mepet banget antara saya diumumkan diterima dan tiba-tiba saya disuruh daftar beasiswanya. Tapi ya untungnya saya udah punya, karena waktu itu saya masih mempersiapkan daftar ke Jerman juga kan, jadi saya mempersiapkan surat rekomendasi untuk daftar ke Jerman, ternyata kepake untuk daftar beasiswa di Norwegia. Jadi ya itu sih dokumen yang berbedanya itu di surat rekomendasi aja, sama ya isi formulir itu kan gampang ya. Ya itu lagi-lagi kebetulan kebetulan siap gitu. Rekomendasinya bisa dari kayak tempat kerja terdahulu gitu atau gimana? Rekomendasi dari mana? Paling baik sih rekomendasi dari universitas sebelumnya ya. Kalau tempat kerja kan lagi-lagi belum tentu relevan dengan S2 kita. Oh gitu, jadi diminta dari S1-nya ya kemungkinannya? Iya, karena yang diharapkan kan bisa menggambarkan. Ya lagi-lagi beda ya tiap-tiap pemberi beasiswa, tapi karena beasiswa yang saya ambil ini dari kampus, dari departemen. Jadi yang diharapkan itu surat rekomendasinya bisa menggambarkan kemampuan akademik saya. Jadi kan idealnya dari dosen-dosen saya sebelumnya. Mungkin kalau beasiswanya tujuannya seperti apa ya, ada kan beasiswa Swedia, pemerintah Swedia untuk profesional, itu mungkin bisa dari employer ya, mungkin relevan ya. Tapi kalau untuk beasiswa saya sih nggak relevan kalau dari employer. Oh oke. Jadi kalau disingkat, kemungkinan untuk ke Norway perlu kemiripan dengan pendidikan sebelumnya dengan S1. Kemudian yang penting perlu pegangan uang hidup selama 1 tahun di negara tujuan dan perlu surat rekomendasi ya. Itu aja ya, Kak? Enggak juga sih surat rekomendasi. Biasanya nggak diminta. Ya Oh. Ini ya kan lagi-lagi saya bilang beasiswa saya kan random dan sudah tidak ada. Tidak bisa dijadikan standar bahwa surat rekomendasi itu diharapkan. Oh oke. Ya tapi ya ini kalau mau daftar S3, karena saya kan selama setahun belakangan ini daftar S3 itu surat rekomendasi itu diminta, tapi tidak semua universitas meminta surat rekomendasi di depan. Tapi kalau masuk ke tahap interview itu udah pasti surat rekomendasi diminta. Jadi kita tetap harus mempersiapkan dosen-dosen yang mau membantu kita menuliskan surat rekomendasi kalau kita lolos di tahap interview. Ini untuk S3 ya. Dan kalau S3 itu juga yang paling penting, lebih penting dari surat rekomendasi adalah proposal riset kita. Jadi seperti tadi Karisput ceritakan kan kita harus cari calon supervisor yang cocok,
Itu saya salut loh 30 profesor dihubungi. Saya nggak sampai sebanyak itu. Ya, jadi kalau udah nemu profesor yang cocok dan ya pertama nemu beasiswanya dulu. Ya tergantung beasiswa atau funding atau dengan cara lain. Lalu coba hubungi profesornya apakah cocok atau tidak, baru kita apply. Kalau lolos ke tahap interview ya berarti nanti akan diminta surat lainnya seperti surat rekomendasi. Dan ini juga soal lagi-lagi kalau soal S3 mungkin situasinya agak berbeda ya. Ada yang minta IELTS, ada yang tidak minta IELTS. Jadi mungkin karena saya S2-nya di Norwegia, jadi ketika saya daftar S3 di Norwegia, ini IELTS tidak diminta lagi karena mereka gampang cross check lah soal kualitas universitas S2 saya. Jadi nggak terlalu ribet gitu daftar S3-nya. Kita tuh belajar apa. Kalau misalnya kita mau ngelanjutin S2 atau S3 dengan sesuatu yang mungkin tidak linear dengan background kita sebelumnya, itu harus sangat jelas sekali kenapa. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, bukti ini ya, bukti kecakapan dalam berbicara bahasa Inggris tentu kan gitu kan. Jadi kayak TOEFL dan IELTS itu kan udah pasti itu, dan itu batasnya minimumnya berapa, balik lagi itu masing-masing universitas beda gitu. Terus kalau ada batasan umur atau enggak, prinsipnya Inggris dan negara-negara persemakmuran ini sama gitu. Jadi kayak ya lu mau umur berapa aja, kalau lu mau umur lu 50, lu mau daftar S1 juga gak masalah, mereka akan terima. Mungkin yang ada batasan umur adalah untuk beasiswanya. Biasanya beasiswanya yang kayak batasan umurnya sekian gitu. Tapi kalau untuk daftar ke sekolahnya sendiri itu nggak ada batasan umur seingatku ya. Untuk semua universitas di UK dan daerah persemakmuran New Zealand juga kan persemakmuran. Nah, terus apalagi ya? Surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu keharusan kalau untuk negara Inggris dan negara New Zealand itu sangat-sangat suatu keharusan. Bahkan di New Zealand ini mereka agak lebih, menurutku sih agak lebih ribet dibandingkan Inggris ya. Inggris agak lebih santai. Surat rekomendasinya itu udah masuk secara online nih. Itu linknya dikirimkan langsung ke dosen atau pembimbing kita sebelumnya yang akan memberikan surat rekomendasi ke kita. Itu profesorku masih minta emailnya si pemberi rekomendasi, soalnya dia mau ngubungin langsung sendiri. Jadi dia mau tanya langsung sendiri, aku tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Aku tuh akademisnya gimana, aku kalau kerja di lab tuh kayak apa gitu, aku bisa kerja sama atau enggak, yang kayak gitu-gitu gitu. Terus, jadi perlu dua arah ya? Bener-bener kayak cross check lagi gitu sama dia. Terus tapi yang bikin aku terharu adalah dia tuh kayak kirim email ke aku kayak, wow, you have a glowing reference gitu. Jadi kayak, yang ngasih referensiku ngomong apa soal aku juga nggak tahu gitu. Iya, itu terus sama apa lagi ya? Bukti. Kalau untuk yang S3, mereka minta bukti kita bisa nulis. Jadi aku ngasih bukti paperku yang udah udah rilis kan. Itu salah satu jadi bukti. Tapi kalau misalnya daftar S3-nya belum punya paper yang udah pernah dirilis sebelumnya, nggak apa-apa, tapi harus bisa menunjukkan bukti, which is kayak bikin essay or something. Jadi ada bukti bahwa kita bisa menulis academic writing, jadi bukan general writing ya gitu. Jadi mereka minta bukti tulisan kita. Gitu. Itu di luar proposal riset ya. Proposal riset mah itu sudah sangat jelas. Kalau S3 pasti mereka minta proposal riset di awal gitu kayak. Tapi biasanya dibatasin sih, nggak panjang-panjang. Kayak misalnya diminta 2000 kata gitu.
Itu sih paling syarat-syaratnya ya. Iya, Oh, iya. Kalau aku lihat sih dari cerita kakak semua berarti kurang lebih mirip sih, nggak ada batasan umurnya. Ya, dan yang paling penting mungkin referensi atau rekomendasi sih itu yang biasanya perlu ya. Kalau aku lihat sih. itu iya, apalagi untuk yang pengennya ke negara-negara kayak Inggris atau negara-negara persemakmuran nih kayak Kanada, terus New Zealand, terus ke mana lagi sih negara persemakmuran Inggris? India. No, 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 no. Oh, India bukan. bukan negara persemakmuran Inggris gitu. Jadi mereka itu eh, mainnya di ini di rekomendasi dan di tulisan kita lah intinya. Lihat kita tuh kayak gimana sih. Kalau nilai kataku enggak gitu ini sih mereka malah transkrip ya. Secara transkrip mereka malah nggak terlalu gimana gitu. Kecuali eh, nilai kita benar-benar kebangetan parah banget gitu. Mereka mungkin baru akan. Tapi kalau nilainya normal-normal aja nggak terlalu bermasalah. Kalau di Great Britain apa ada persyaratan minimal uang hidup juga gak ya, Kak? Waktu itu aku ke Inggris karena sponsorship ya dari LPDP gitu kan udah ada letter of sponsorship gitu. Mereka jadi nggak mensyaratkan si uang hidupnya itu gitu. Tapi sebenarnya syarat itu ada kalau untuk yang memang self funding. Jadi kalau yang bayar sendiri, mereka itu memang harus ada uang di banknya, di rekening banknya. Tapi itu nggak dikasihin ke universitasnya kayak yang di Norwegia kayak cerita Kak Melody, enggak. Jadi kayak di rekening banknya kita sendiri ada bukti bahwa ada duit sekian. Biasanya setiap tahun itu nilai akan berubah sesuai dengan aturan minimum hariannya itu berapa yang dikeluarkan oleh kerajaan Inggris. Itu biasanya berubah-berubah seingatku. Tapi itu aku tuh ingetnya dulu itu bisa diakalin kalau misalnya ada temanku yang bawa dependent gitu, dia harus ngasih lihat bukti bahwa ada duit sekian gitu kan di simpanan mereka. Itu kayak minjem ke sana ke sini dulu, pokoknya sampai sesuai dengan jumlahnya itu. 3 bulan mengendap di rekening bank kita, terus kita daftar visanya udah jadi, uangnya balikin aja ke orang yang kita pinjemin itu. Karena nggak perlu disetor ya? nggak perlu, karena nggak perlu disetor, kayak cuma butuh bukti bahwa ini loh kita ada, kalau misalnya kenapa-napa kita bisa beli tiket untuk pulang ke Indonesia. Sebenarnya mereka cuma pengen tahu itu gitu, kalian ada duit nggak, kalau misalnya kalian kenapa-napa kalian ada duit buat balik pulang gitu sih. Oke, I see. Berarti emang cukup beda sih ya tiap negara untuk persyaratannya masing-masing sendiri ya. Oke, Aku boleh tanya nggak? Oke, iya Kak Debbie mau nanya dulu, silakan. Ya, tadi kan Kak Risput atau Kak siapa ya yang LPDP di Inggris? Iya. Aku. Iya. Ya Kak, aku mau tanya nih, kalau misalnya LPDP itu kan harus punya LOA, Letter of Approval dari kampusnya, itu cara dapetnya gimana Kak? Cara dapetnya gimana? Cara dapetnya daftar ke kampus dan mendapat LOA dari kampus. Oh, nah itu Kakak di universitas mana Kak kalau boleh tahu? Aku University of Birmingham. Nah, apply-nya itu apakah Universitas Birmingham itu perlu persyaratan khusus kayak minimal IP dan lain-lain, terus apa berkas-berkas yang perlu disiapin ya Kak biasanya? Itu standar sih kayak yang aku bilang ya, maksudnya rata-rata universitas Russell Group atau Ivy Russell Group kalau di Inggris sebutannya ya, yang 10 terbaik di Inggris, yang kayak Ivy League di Amerika itu loh, yang kayak Harvard, Yale itu kan Ivy League, itu kan 10 terbaik di Amerika. Rata-rata mereka semua udah tahu kalau misalnya si anak itu mau daftar LPDP, mereka udah tahu bahwa itu mereka butuh LOA. Jadi kalau misalnya di daftar aplikasi mereka akan ada tuh, jadi kayak
pas di bagian funding tuh terutama. Mereka akan nanya, kamu fundingnya dari mana? Kalau misalnya dia lihat kita dari Indonesia, dia pasti akan nanya kamu mau daftar LPDP atau enggak gitu. Gitu. Oh, secara itu interview atau? Enggak. Jadi kan semua sistemnya untuk daftar sekolah itu kan udah online sekarang. Jadi ketika daftar online-nya sendiri pun itu udah kelihatan bahwa kamu tuh mau gimana, apakah mau daftar beasiswa yang mungkin mereka tawarkan, atau kamu ada pengen daftar beasiswa dari mana lagi. Jadi biasanya mereka kalau udah tahu, mereka akan keluar pilihan itu, terus mereka akan assess dulu nih, kalau misalnya kamu memenuhi, kamu akan dapat LOA-nya dan tinggal menunggu dari dapat beasiswanya dari LPDP-nya atau enggak. Oh gitu. Kalau aku waktu itu karena aku ngambilnya master by research ya, bukan master bukan FSC, Master of Science, aku Master of Research. Aku tuh juga kayak S2-nya hampir-hampir mirip kayak S3. Jadi aku juga nyari profesor dulu di sana untuk riset yang pengen aku lakukan gitu kan. Nah, aku juga ngubungin profesor dulu. Aku kasih tahu ke profesorku, aku mau daftar beasiswa LPDP nih, tapi waktu itu kan profesornya belum tahu LPDP itu apa gitu. Terus, nah waktu itu tuh aku dapat LOA-nya masih kondisional dari kampus, karena waktu itu aku ada dokumen yang harus aku submit, masukin lagi, bukan IELTS sih, ada dokumen lain deh, aku lupa, kayak ada satu dokumen lah yang aku harus masukin lagi gitu kan. Kalau dokumen itu udah masuk, aku LOA-nya jadi unconditional. Nah, terus aku waktu daftar LPDP itu aku masih pakai LOA conditional itu gitu. Terus tapi karena dilihat sama orang LPDP-nya, oh ini conditionalnya bukan conditional gimana-gimana gitu, bukan conditional yang ini. Terus jadinya aku bisa daftar beasiswa luar negeri pakai yang LOA conditionalku itu. Aku nggak tahu sekarang masih boleh apa enggak ya, karena mungkin udah beda kali sistemnya sama aku yang dulu gitu. Oke. Jadi kalau aku bingung, jadi kita daftar ke kampusnya sendiri, of course via online. Nah, kampusnya harus tahu kalau kita itu harus mau daftar untuk beasiswa, mau butuh LOE untuk LPDP begitu ya Kak? Bukan kampusnya harus tahu, kampusnya kalau kampus gede ya biasanya udah tahu. Aku nggak tahu kalau misalnya kampus-kampus yang mungkin second tier or the third tier gitu, aku nggak tahu mereka udah tahu LPDP atau belum. Gitu sih. Tapi kampus-kampus first tiers-nya Inggris itu mereka udah tahu semua sih. Kalau aku dulu jadinya kan aku karena LOA conditional, terus aku daftar LPDP dengan LOA conditional, dan aku alhamdulillah dapat. Aku kasih tahu profesorku tuh yang S2, oh aku dapat nih beasiswa ini, terus dia seneng banget. Dia kayaknya ya dari bahasa emailnya sih, dia kayaknya berburu si orang bagian ini deh, admission deh. Terus tahu aku langsung dapat langsung dapat CASku aja. CASku langsung keluar confirmation of acceptance-nya, itu langsung keluar, itu aku langsung suruh bikin visa dan lain sebagainya. Jadi gini, enaknya kalau udah menghubungi profesor dulu itu adalah kalau kamu daftar itu udah kayak syarat doang gitu loh daftarnya. Apalagi kalau misalnya profesornya udah seneng sama kamu, kayak bakalan dibantuin gitu sama dia yang bakalan ngejar orang yang di kampus sana gitu. Ini mana nih, ini sini nih, kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya dapetin LOE nggak susah ya Kak? Enggak sesusah itu. Temenku juga yang di UCL, dia juga nanya, ini gue mau daftar beasiswa nih, LOA gue belum keluar. LOA-nya keluar besok. Aku bingung kan, kalau misalnya kampusnya bagus-bagus kayak, ya I feel like kayak gitu, bukannya yang kudu masuk, maksudnya ya seleksinya itu panjang juga. Apa dia itu ada kuotanya, jadi untuk kuota mahasiswa luar negeri segini, mahasiswa dalam negeri segini kayak gitu. We don't have to compete with other. Enggak juga, ya itu dengan asumsi bahwa kamu memenuhi semua persyaratan masuk universitas mereka ya. Maksudnya kayak IP-nya masuk syaratnya, IELTS-nya masuk syaratnya, terus transkripnya juga
ya nggak ini banget lah, nggak mepet-mepet banget lah gitu, mepet-mepet dengan minimum gitu. Tapi balik lagi, abangku punya temen, dia sekarang temennya itu jadi dosen di Oxford. Si abangku bilang dia waktu kuliah IP-nya cuma 1 deh, dia jadi dosen di Oxford. Wow. Jadi sebenarnya yang kayak aku bilang itu tadi, mereka kadang nilai itu kesekian gitu, tapi yang dilihat tuh yang lain-lainnya dulu gitu. Oke, jadi kalau boleh aku tanya nih Kak, jadi urutannya itu pertama kita harus dapetin LOE, baru kita daftar ke LPDP begitu ya? Dan kalau misalnya nih LOE kita daftar ke banyak universitas yang emang ditujukan, yang emang LPDP bisa kasih beasiswa itu boleh ya? Jadi kita daftar aja yang mana yang kecantol, itu boleh nggak ya Kak? Banyak sih yang suka kayak gitu, tapi aku sih aku bukan tipe yang kayak gitu. Jadi aku tuh biasanya gini, ketika aku milih yang memang dimana aku rasanya nyaman gitu dengan pilihan. Bukan hanya karena gue pengen keluar negeri nih, pengen banget keluar negeri makanya gue mati-matian gitu kayak. Tujuannya beda. Tapi milihnya programnya misal gitu. Tapi itu tuh biasanya yang bikin kayak banyak kan cerita horor kayak pembimbingnya gak baik lah, pembimbing 1, pembimbing 2-nya kelas lah, jadinya dia bingung, gak selesai-selesai penelitiannya. Maksudku aku mikir itu pasti yang gimana ya, coba kalau nggak milihnya ngasal ya, pokoknya asal gue bisa sekolah di luar negeri, asal gue bisa dapat LPDP gitu. Tapi pilihnya tuh bener-bener yang kayak ada alasannya. Kenapa kamu pengen ke situ? Apakah kamu suka dengan risetnya di situ? Apakah risetnya berhubungan sama yang akan kamu lakukan? Gitu. Okay. Jadi nggak kayak coba aja banyak yang mana yang nyantol. Tapi karena tiap-tiap university itu fokusnya beda. Jadi walaupun namanya sama, misal kayak aku ya, contohnya aku aja deh. Aku tuh S1 teknik kimia waktu itu di ITB. Aku S2 teknik kimia lagi, tapi aku ngambil fokusnya itu di fuel cell, di mana di Indonesia itu nggak ada. Waktu itu nggak ada sama sekali. Waktu aku mau ngambil itu belum ada sama sekali. Terus habis itu aku sekarang mau ngambil ke keluarganya dari fuel cell ini, electrolyzer. Itu karena itu yang aku suka. Kalau misalnya aku cuma belajar pengen keluar negerinya, ya udah pokoknya aku pengen keluar negeri. Aku ngeliat programnya di Imperial College London, aku ingat banget ada Advanced Chemical Engineering. Aku nggak pengen masuk situ, walaupun keren ya, mentereng banget namanya Imperial, terus nanti masuknya Advanced Chemical Engineering gitu. Ya aku nggak pengen, gimana dong? Ya, jadi aku nggak daftar ke situ gitu. Oke, jadi harus tahu dulu nih mana yang pertama apa yang pengen kita kejar, terus universitas mana yang pengen kita masukin, terakhir baru gimana cara dapat beasiswanya gitu ya Kak? Oke, jadi nggak asal kayak ya pengen keluar negeri aja deh, kayaknya keren gitu. Kayak jangan kayak beli pisang di pasar gitu loh, kayak yang mana aja deh gitu, yang penting manis gitu. Enggak. Oke. Jadi kalau misalnya pun mau masuk universitas yang bener-bener kayak prestis ya, kayak Ivy League gitu, nggak usah takut nilai juga ya Kak. Yang penting coba apply aja, mungkin aja dapat LOE. Atau kalau mau pakai cara aku hubungin profesornya gitu. Jadi pas kamu daftar tuh kamu udah menghubungi profesor, dan profesor yang mungkin alhamdulillah tertarik dengan kamu bisa tulis di aplikasi bahwa aku nanti mau ngambil ini dengan si profesor ini. Itu akan meningkatkan kemungkinan diterima si aplikasi ke sekolahnya, karena kamu udah tahu gitu, walaupun kamu S2 misalnya, kamu udah tahu aku pengen nanti tugas akhirku aku sama si profesor ini gitu, aku udah ngubungin dia gitu.
Nah, mereka akan lebih seneng yang kayak gitu dibandingkan gimana ya? Kamu nulis oh nanti pengen risetnya ini tapi masih ngambang-ngambang gitu loh di awan. Kamu cuma tahu topik utamanya aja. Oh, aku pengen teknik kimianya yang ini deh gitu. Tapi tapi belum mendarat di bumi gitu. Topiknya belum mendarat. Oke, thank you ya Kak Riswood. Jadi makin jelas gitu. Sip sama-sama. Oke, ini mumpung lagi Dewi nanya, mungkin ada teman-teman di sini yang punya pertanyaan juga, pengen bertanya, bisa open mic. Gue deh mau nanya. Iya, boleh telepon. Jadi pertanyaannya sebenarnya di luar beasiswa tapi masih ada hubungan dengan 3 teman-teman sini ya. Nah, kalau gue lihat ini ada S2 dan S3 gitu. Apa sih kayaknya yang membuat teman-teman ini mau ambil S2 dan S3 lagi gitu? Apalagi terus di luar negeri gitu. Apakah karena tadi jurusan-jurusan yang butuh research kan? Kalau research gitu kan biar emang akademik ya. Itu kan emang harus ke S2, S3 atau ada alasan-alasan lain gitu kah? Mungkin bisa dijawab. Siapa nih yang kira-kira mau jawab? Mungkin tiga-tiganya? Iya. Alasan Tiga-tiganya itu ya mirip-mirip juga ya. Ya Semuanya aku nih, boleh coba deh. Mungkin ada insight yang sedikit berbeda ya. Jadi waktu aku daftar kuliah S2 juga saat ini baru-baru ini juga waktu mau daftar S3 itu seperti percabangan ya. Apakah mau fokus ke karir atau mau ambil jalur akademik? Dan yang saya maksud dengan karir juga saya waktu itu udah lumayan udah semacam intermediate level karir lah. Kalau mau difokusin belajar bahasa Mandarin lalu apply ke perusahaan yang lebih besar di Cina atau ya tetap kepake kan bahasa Mandarin kalau saya apply ke Singapura mungkin. Ya dulu saya mikirnya ke situ. Jadi tapi kan yang namanya penasaran kalau sudah suka sama sebuah ilmu dan ingin mendalaminya ya gitu. Coba bayangkan 10 tahun penasaran dengan sesuatu dan kalau saya nggak kuliah lagi mungkin seumur hidup penasarannya. Jadi ya kebetulan sih lamaran kerja saya ditolak, nggak tembus ya. Jadi sementara lamaran kuliah saya diterima. Jadi ya itu juga alasan yang saya kuliah S2. Dan baru-baru ini ya saya melakukan hal yang serupa ya. Saya apply kerja di luar negeri sekaligus apply S3 di luar negeri itu beberapa bulan belakangan ini hampir berbarengan. Dan kalau kuliah S3 itu karena kita perlu surat rekomendasi dan perlu proposal riset yang kekinian ya istilahnya. Kalau ditunda sampai bertahun-tahun kemudian mungkin profesor yang memberi kita surat rekomendasi mungkin sudah pensiun atau sudah pindah, itu akan rumit ya. Dan kalau proposal riset kita istilahnya menjadi basi karena sudah isunya sudah lewat gitu trennya atau sudah dipecahkan oleh orang lain, nanti kita harus mikir lagi dari awal dan membuat proposal riset kan susah ya. Jadi atas pertimbangan itu juga saya memutuskan untuk lebih baik kuliah lagi dan ya karir nantilah kalau mau kembali lagi ke industri ya saya bisa setelah kuliah S3 bisa kembali ke industri. Kalau enggak ya saya ya terusin fokus di jalur akademik ya, menjadi peneliti setelah S3 nanti. Oke, itu jawaban dari Melody. Mungkin yang lain mau jawab? Boleh nggak? Kalau aku mungkin beda ya sama dua narasumber kita yang aku lihatnya akademik banget, suka sama yang namanya belajar. Sedangkan kalau aku awalnya kenapa mau lanjutin S2 waktu itu kayak mungkin jadi salah satu ego aku sih, kayak pengen di umur sebelum 30 tahun aku pengen
sekolah lagi gitu. Terus apa yang kira-kira linear sama S1 aku. Dan waktu itu aku kerjanya masih sebagai pegawai kontrak dan nggak tahu kapan uh, apa ya namanya diangkat jadi permanen gitu. Jadi kayak ya masa mau gini-gini aja gitu kan. Terus kayak udah coba apply juga kayak masih belum ada hilal gitu kan. Jadi kayak ya udah deh aku coba buat lanjutin S2 aja. Tapi waktu itu emang sebelum aku apply beasiswa ke Jepang, aku udah apply juga di PTN di Surabaya. Tapi itu bayar sendiri kan. Jadi kayak waktu itu mikirnya tetap sambil kerja tapi sambil belajar, ntar sambil jalan kalau misalnya bisa dapat kerjaan yang lebih baik ya kenapa enggak gitu. Tapi setelah aku daftar S2 ini dengan apa ya, kalau dibilang persiapannya tuh emang kayak effortnya nggak sebanding sama teman-teman yang lain gitu. Maksudnya kayak yang mereka nyoba bisa sampai 2-3 kali terus berbagai beasiswa gitu kan. Sedangkan aku kayak yang ya udahlah nyoba aja nothing tulus kok malah dapat gitu kan. Jadi dan sambil dijalani jadi mikir sih kalau belajar itu nggak tentang akademik aja di sini gitu. Maksudnya kita bisa jadi ketemu orang baru, terus lebih ke situ sih. Jadi kalau aku memaknainya bukan karena mungkin aku memang bukan yang tipe cinta belajar yang akademik banget sih. Jadi bisa lebih ke belajar tuh bisa banyak hal, nggak cuma di akademik aja gitu. Mungkin dari Kak Christina, mungkin dari culture-nya, dari pengalaman selama kuliah juga ya, yang jadi Iya, bisa jadi kayak belajar. ya sih soalnya kayak nggak pernah kepikiran buat belajar di luar negeri, apalagi pakai beasiswa gitu kan. Terus kayak ya kalau dulu di Indonesia kan paling cuma beda kota, kayak tiap saat bisa pulang gitu kan. Jadi di sini kayak bener-bener ya emang maksudnya prinsipnya orang kan sendiri-sendiri ya. Jadi kayak ya aku seneng sih kalau misalnya ada orang yang bahkan ada temen aku yang kayak dia seneng banget sama belajar gitu, kayak dia baru 24 tahun tapi sambil udah di S3 terus kayak apa ya jadwal tiap harinya tuh penuh banget tapi dia masih bisa main. Kayak itu jadi salah satu motivasi aku kalau ya aku cuma S2 loh yang jadwalnya tuh nggak serumit dia tapi dia lebih semangat gitu. Mungkin tiap orang beda-beda sih Iya. motivasi dan itunya. Iya. Oke, jadi untuk Kak Risput gimana nih? Mungkin ada yang mau ditambahin? Alasan pilih S2 dan Sebenarnya kalau aku bilang sih ya alasannya pasti tiap orang beda-beda sih. Kalau aku itu emang mimpiku, itu mimpiku dari kecil banget. Kalau kamu tanya dari umur berapa, dari umur 5 tahun, dari umur 6 tahun aku udah bilang bahwa aku pengen ngajak mama keliling dunia. Aku mau sekolah di luar negeri. Aku mau ini, aku mau itu. Aku dari umur segitu udah kayak udah bilang gitu. Terus orang tua aku tuh dari kecil udah kayak ngasih tahu aku ya udah kalau mau sekolah ke luar negeri kamu cari beasiswa gitu dari kemampuan kamu sendiri gitu. Oke, gitu. Ya udah gitu. Aku cari itu beasiswa. Terus gimana ya waktu pas aku inget pas udah selesai S2 tuh aku penasaran gitu kan. Masa sih aku nggak pernah ngalamin lingkungan kerja gitu, katanya lingkungan dalam tanda kutip lingkungan nyata, lingkungan hidup nyata nih ya. Semasa aku nggak pernah ngalamin sih gitu lingkungan kerja karena jadi pas waktu S1 aku itu pas abis lulus aku kira-kira 1,5 tahun aku juga masih di kampus gitu karena bantu jadi asisten riset lah di kampus, bantu jadi konsultan juga sama dengan kerja proyek. Aku intinya lingkungan kampus lah. Ya udah aku selesai S2 aku kerja kan. Bukan yang nggak bisa, aku bosen dan aku nggak cocok kerja. Gimana ya? Aku udah kerja di tempat yang tiap hari aku di challenge dengan challenge baru pun aku cepet banget bosen nih. Sedangkan
pas pas lagi S2 gitu. Terus itu tuh aku lebih menikmati risetnya, prosesnya sih. Nulisnya sih ya nulis ya is a pain in anyway. Tapi proses risetnya itu sendiri aku suka gitu. Proses analisanya aku suka, dan ketika kerja itu aku tidak merasa gimana ya, aku sih ini aku pribadi, aku ngerasa bahwa aku tidak mendapat challenge yang cukup setiap hari supaya aku nggak bosen. Jadi aku pikir kayak lingkungan kerjaan, kehidupan nyata itu bukan doesn't matter, maksudnya gajinya berapa pun kayak iya bosen aja gimana sih. Bukan yang nggak bisa ya, bisa, tapi ya that's not me gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Terus aku pikir-pikir aku butuh S3 atau aku mendingan S2 lagi. Aku bahkan mikir aku apa S2 lagi ya. Kan S2-nya MRes waktu kemarin gitu kayak dan dari introspeksi, dari perenungan panjang itu kayaknya memang jiwaku tuh bukan jiwa yang bisa untuk bekerja dengan normal sih. Kalau kerja pun nanti kerjanya pasti kerja yang berhubungan dengan akademisi. Misalnya jadi dosen, aku ngajar malah nggak apa-apa. Aku seneng ketika lagi jadi TA tuh pas zaman di Inggris, aku ngebimbing anak-anak orang Inggris, ada yang orang Rusia, ada yang orang Lituania, yang Lituania ganteng banget by the way. Itu aku menikmati gitu. Jadi aku pikir kayak memang mungkin aku ditunjukin bahwa aku jiwanya untuk ke arah akademisi ya, atau misal dari jadi peneliti, jadi pengajar gitu sih. Jadi aku sendiri kayak S3 itu jadi sesuatu yang jadi memang harus aku lalui kalau memang aku akan berkarir sebagai akademisi. Karena aku pun masih pengen ngejar postdoc lagi habis itu. Gitu sih. Wow. Ini menarik banget sih dari tiga-tiganya ini. Gue pengen tepuk tangan dulu deh kayak. Gue jadi berasa kayak iya bener. Ternyata setiap orang itu punya fulfillment-nya itu beda-beda gitu loh. Nggak harus A, nggak harus B gitu. Ya, nggak harus kayak bikin usaha sendiri jadi entrepreneur gitu. Itu mungkin sebagian orang itu works gitu. Ada juga tapi kayak orang yang kerja kantoran naikin tangga karir itu ya fulfillment dia juga gitu. Dan dari sini kita juga lihat gitu loh, kalau dari 3 speaker kita ya mungkin untuk memuaskan hatinya itu ya dengan kuliah lagi, dengan sekolah lagi, mungkin di arah akademik atau dari research atau apa gitu. Jadi menurut gue sih kayak ini perspektif baru sih yang gue dapet, kalau setiap orang itu punya ya fulfillment-nya beda-beda gitu sih. Thank you semuanya yang udah jawab. Thank you speaker. Balik lagi ke Ana, silakan. Oke, selain Devon mungkin ada yang pengen bertanya lagi? Oke, karena ya Kak Babai. Iya, mau tanya terakhir ya, nggak apa-apa kok. Ini pertanyaannya gini. Maaf ya, ini pertanyaan mungkin rada absurd atau gimana, tapi tiba-tiba muncul aja di kepalaku gitu. Jadi kayak gatel kalau nggak tanya gitu. Sederhana aja, misalkan gini aja Kak. Kan udah gimana ya? Bentar, nggak enak ya nanya. Udah menemuin full feelingnya udah full lah gitu ya. Cuma pertanyaanku cuman sederhana Kak. Kira-kira kakak-kakak ini ada nggak sedikit dorongan buat kontribusi ke negara Indonesia lah gitu. Kalau udah selesai atau gimana gitu. Ini pertanyaan agak absurd tapi penasaran aja sih. Misalkan pengen kontribusi di apa gitu.
Gitu aja. Oke, mungkin yang mau jawab siapa dulu nih? Boleh. Maaf ya, pertanyaannya rada Itu pertanyaan SILPDP banget tuh. Aku boleh coba jawab nggak? Kalau dari penasaran aku, Zal. beasiswa, ya, kalau dari beasiswa aku sendiri mewajibkan untuk pulang dan apa ya, dalam waktu 2 tahun nggak boleh kerja atau apply di beasiswanya itu. Terus kalau dari aku pribadi karena ngambilnya engineering, mungkin lebih ke pembangunan sih, karena emang beasiswanya itu dia memfokuskan untuk mengembangkan dari negara-negara asal gitu. Jadi lebih ke pembangunan. Pengennya sih waktu udah pulang malah pengen daftar Indonesia mengajar, pengen ke bagian-bagian terluar Indonesia gitu. Itu dari aku. Kak Putri pengen give back ke masyarakat Indonesia yang masih belum mengalami pendidikan yang lebih baik ya, justru ya. Ingin memajukan Ya, pendidikan maksudnya Indonesia. ya karena kayak karena aku kan ngambilnya engineering ya, terus kayak kepikiran, aduh habis ini aku ngapain lagi ya gitu kan, kayak kepikiran karena aku kan kemarin resign, jadi sekarang lulus berarti aku anggapannya masih pengangguran gitu, terus kayak apa aku coba masih bisa nggak ya daftar Indonesia mengajar, terus kayak ngambil kesempatan buat daerah-daerah terluar gitu sih. Keren sih, Kak. Kalau untuk yang Kak Melody mungkin kira-kira kepikiran nggak kontribusi setelah lulus S3-nya apa mungkin? Kan penelitian saya kan tentang bahasa Indonesia ya, maksudnya spesialisasi saya itu linguistik, itu artinya ilmu bahasa, dan biasanya sebagian besar penelitian saya tentang bahasa Indonesia. Jadi kedepannya ya sedikit banyak ada saya akan melakukan penelitian bahasa Indonesia tentang bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa di Indonesia. Ini sih baru rencana ya, maksudnya ya kan saya nggak tahu setelah S3 nanti kalau saya mengajukan research grant apakah bisa dengan mengajukan penelitian untuk bahasa Indonesia atau saya perlu menyesuaikan dengan situasi. Misalkan saya mengajukan dana penelitian ke pemerintah Norwegia, kan belum tentu mereka mau mendanai penelitian tentang bahasa Indonesia, tapi kalau saya bisa mengait-kaitkannya dengan kepentingan mereka mungkin bisa. Jadi sejauh itu aja sih yang mungkin bisa saya kontribusikan, karena jujur prioritas saya itu keluarga ya, dan saya maksudnya saya kerja di luar negeri, dan sekarang juga saya kerjanya untuk perusahaan-perusahaan luar negeri ya, karena saya penerjemah freelance. Pertimbangannya memang untuk menafkahi keluarga, jadi kalau soal mengabdi kepada negara itu it comes after my family. Dan ya kalau keluarga saya belum leluasa ya saya belum bisa mengabdi kepada negara untuk yang secara langsung dalam arti pengajar atau mungkin seperti ikut program Indonesia Mengajar itu sulit, untuk posisi saya itu sulit. Oke, mungkin Kak Melody prioritasnya masih di keluarga dulu ya. Oke, kalau gitu Kak Risput kira-kira kepikiran nggak untuk kontribusi setelah lulus S3? Sorry, aku ketawa. Nggak, soalnya ini lucu sih untuk menurut aku ya. Maksudnya ini pertama ini pertanyaan yang ditanyakan di SILPDP ku 2014. Itu berarti berapa tahun yang lalu tuh? 8 tahun yang lalu. Jadi gini, aku tuh gimana ya, dengan semua usahaku mati-matian, kepala jadi kaki jadi kepala, aku nyari beasiswa, aku sekolah di luar negeri dan segala macam, aku tuh
janjian sama temanku yang juga sama aja kayak aku 11-12. Dia bahkan mungkin sekarang udah hampir profesor kali di luar negeri ya, di Inggris dia. Nah, kita tuh pernah ngobrol, terus kita bilang, kenapa sih nggak ada apa kayak kalian tahu kalau orang India satu orang aja berhasil masuk ke suatu tempat, nanti tahu-tahu di tempat itu orang Indianya jadi banyak. Karena apa? Karena mereka ngajak, mereka ngasih tahu mereka ini. Nah, terus kita mikir, kenapa kita nggak kayak gitu aja? Tapi kita tuh dari sisi akademis. Jadi aku sama temanku tuh aku mikir, ya udah kita jadi ahli aja. Jadi ahli di luar negeri nggak apa-apa. Kalau misalnya di negara kita itu masih belum ada atau masih belum dibutuhkan, ya udah kita bikin gimana caranya kita bisa menarik mahasiswa-mahasiswa Indonesia masuk ke dalam lab kita gitu. Yang tadinya kita yang nyari mati-matian, tapi kita sekarang jadi yang pemberi gitu. Aku mikirnya sih gitu sama temanku. Ya udah gimana kalau kita jadi kayak gitu aja. Kita jadi profesor, kita jadi dokter, kita punya lab sendiri di luar negeri, kita bisa bukan bisa, harus sih kalau jadi dokter, jadi profesor di luar negeri itu kan harus punya mahasiswa bimbingan ya. Mahasiswa bimbingannya ya udah cari dari Indonesia aja, kita tawarin gitu. Karena itu kan negara kita sendiri, maksudnya ya kita lahir di sana gitu. Kontribusi baliknya adalah ya kita ngajarin, kita memberikan kesempatan lebih lagi kepada orang-orang calon-calon mahasiswa di Indonesia gitu. Aku sama temanku mikirnya kayak gitu sih, dan aku punya project pribadi sebenarnya. Aku pengen ngebimbing lebih banyak lagi anak-anak mahasiswa yang mungkin mereka punya kemampuan tapi informasinya terbatas, atau misalnya nggak ada mentor, ya gimana caranya supaya bisa sekolah kemanapun yang mereka inginkan. Gitu. Caraku memberi balik itu seperti itu, bukan gimana ya. Aku berpikir memberi balik ke Indonesia itu berkontribusi lagi, itu tidak selalu harus dengan cara aku harus balik ke Indonesia dan aku harus ada di Indonesia, tapi dari luar pun aku juga bisa gitu sih. Dan satu temanku di Kementerian BUMN, dia bilang, nggak ada Put cewek ahli yang ahlinya kayak lo, dan kita lagi membutuhkan itu. Udah lo nggak apa-apa, lo belajar itu aja gitu. Kita perlu soalnya karena belum ada. Jadi ya udah, lo go your way. Jadi dia bilang kayak gitu. Terus kayak, tapi kalau misal lo dipanggil sama negara untuk pulang, lo balik ya Put. Oke. Ya kalau negaranya butuh, saya balik. Kalau negaranya tidak, ya saya berkontribusi dari luar gitu. Gitu sih kalau aku. Jadi inget kalau pada tahu Pinot itu dia juga pernah ngomong kayak gitu sih. Jadi dia sekarang ilustrator Indonesia yang kerja di luar negeri. Dan setiap kali ditanya apakah dia mau balik untuk Indonesia, dia bilang dari negara dia berkarir juga bisa untuk kontribusi ke Indonesia dengan mengenalkan ke orang-orang sekitar dia. Mungkin Kak Risput mungkin kayak gitu juga idealisasinya. Gimana Kak Babay? Apa udah jelas? Ya udah jelas. Ini cuman nggak tahu sih, cuman tiba-tiba muncul aja kayak penasaran aja gitu. Ya udah cukup kok. Thank you ya. Iya, thank you juga Kak Babay atas pertanyaannya. Oke, mungkin ini aku tanya satu pertanyaan terakhir, boleh nanti kita lanjut lagi ke Q&A-nya. Pertanyaan terakhirku ini mengenai tips dan pesan terakhir yang pengen kakak-kakak sharing ke teman-teman yang mungkin sedang berpikir ingin mengambil beasiswa juga yang ke luar negeri. Apa punya tips kah atau sharing cerita? Silakan, mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Christina Putri. Iya, tadi ada kayak dari Kak Risput ya, kayak harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, kayak kamu harus tahu tujuannya mau belajar tuh belajar apa, terus kayak
milih kampusnya yang ada jurusan itu yang sesuai yang minat kamu. Karena dari pengalaman aku sebenarnya karena aku apply itu nothing tulus, terus menyuapi ego aku karena kayak ya sebelum 30 tahun aku mau S2, kayak bisa dibilang kayak bukan 100% ilmu yang aku pengen pelajarin gitu. Tapi karena aku udah terlanjur terus kayak dapet kayak diambil atau enggak, nggak tahu kesempatan itu bakal datang 2 kali atau enggak, jadi aku tetap ngambil dan ya udah aku ngejalanin karena tanggung jawab gitu kan udah ngambil. Jadi yang penting itu sih ngerti tujuan belajarnya apa, terus kampus yang dituju jurusannya udah sesuai apa enggak, dan udah gitu aja. Tapi emang perlu fokus ya Mbak, berarti udah tahu dulu jurusannya sama kampusnya ya, biar Iya. lebih fokus lagi apply beasiswanya. Yes. Oke, thank you. Untuk Kak Melody, apa punya tips tersendiri untuk beasiswa? Mungkin supaya kita lebih terbuka terhadap hal-hal yang tidak terduga ya, karena baik S2 maupun S3 saya ini ada unsur tidak terduganya. Jadi kadang-kadang kita pesimis terhadap sesuatu, tapi kita tetap perlu coba cari tahu apakah mungkin ada caranya, mungkin sebenarnya hal ini bisa diwujudkan dengan nanya-nanya orang, dengan nanya ke kampus yang dituju. Ya S3 yang saya dapat offernya ini juga tadinya saya tidak yakin saya bisa diterima. Jangankan diterima, saya tadinya tidak berpikir bisa masuk interview. Tapi saya tanya kepada dosen-dosen di sana dan mereka tetap baik ya, tetap ayo apply. Ternyata bisa. Jadi terlepas dari apa yang kita pikirkan saat kita pada tahap awal ya untuk mencoba apply sebuah beasiswa atau universitas, coba cari tahu sebanyak-banyaknya dulu sebelum benar-benar memutuskan bahwa ini bahwa kita tidak bisa apply ke program ini atau ke beasiswa ini. Ya, jangan menyerah terlalu awal lah. Siapa tahu ada jalan yang tidak terlihat di ujung sana. Jadi kita tetap jalan dulu. Oke, jadi untuk tetap semangat juga ya dalam mencari beasiswa ini. Mungkin ada banyak jalan lain yang bisa untuk menempuh beasiswa dengan kuliah di luar negeri. Iya, tetap semangat. Oke, makasih Kak. Untuk Kak Risput, mungkin ada tips atau saran? Ada 3 sih, banyak ya. Kebanyakan nggak gitu. Yang pertama sih, percaya aja kalau misalnya kamu udah bisa berdoa untuk sesuatu, berarti itu doanya bakalan dikabulkan. Tapi dikabulkannya dalam bentuk apa, bukan urusan kamu lagi, itu udah urusan yang di atas. Jadi kalau kamu udah bisa berdoa, saya pengen ke luar negeri gitu, nah itu pasti dikabulin. Tapi dalam bentuknya sekolah, atau misalnya mungkin malah kerja, atau mungkin siapa tahu kamu malah ketemu belahan jiwamu di luar negeri, dan malah jadinya harus tinggal di luar negeri, kan nggak ada yang tahu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau misalnya kamu udah tahu kamu pengen mencari beasiswa untuk sekolah di luar negeri, masing-masing orang itu punya tempatnya masing-masing di dunia ini. Jadi kalau misalnya kamu pengen banget kuliah ke luar negeri lewat beasiswa LPDP, persiapannya udah 200% deh, kamu udah yakin banget bakalan diterima, tapi karena ternyata dalam satu dan lain hal kamu gak dapat, mungkin karena kamu akan mendapatkan beasiswa yang lain. Mungkin beasiswanya malah lebih banyak daripada yang LPDP kasih gitu. Jadi jangan patah semangat lah. Kalau semua orang tuh ada lah tempatnya masing-masing, ada beasiswanya masing-masing kalau misalnya pengen sekolah keluar. Yang kedua, kalau yang ketiga, niatnya bukan niat sekolah, niatnya niat jalan-jalan. Kalau niatnya sekolah, stres kamu. Percaya, niatnya jalan-jalan. Kalau lulus dapat title MSc, MRes, PhD, whatever, itu bonus aja. Niatnya jangan pernah niat sekolah deh, niatnya niat jalan-jalan.
Niatnya niat dapat pengalaman baru. Biar bisa dinikmati kehidupannya pas lagi di luar negeri itu. Gitu. Udah itu aja sih kalau dari aku. Oke, mungkin itu tips-tips dari narasumber kita soal beasiswa di luar negeri. Aku kembali lagi nih. Kalau ada yang mau bertanya bisa open mic langsung ya. Atau mungkin chat kalau misalnya nggak bisa open mic di channel. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Kak, aku mau nambahin dong. Iya, boleh Kak Putri. Ya, jadi tadi yang dibilang sama Kak Risput itu benar, kayak 2014 tuh aku bercita-cita buat pengen traveling ke Jepang. Dan ternyata Tuhan memberi jawaban kalau aku bisa ke Jepang buat belajar dan traveling sekalian. Jadi emang lebih baik diucapkan sih kalau emang itu hal positif supaya semesta mengamini gitu. Jadi agak nyerempet law of attraction nih jadi bahasannya. Jadi dari yang sebelumnya pengen jalan-jalan ke Jepang jadi sampai keterima beasiswa sehingga bisa kuliah dan jalan-jalan di Jepang. Iya, betul. Keren Kak Putri. Ini teman-teman Kak, ada yang mau bertanya? Kak? Aja ya. Hai Put, aku mau tanya sama Putri Risput. Iya boleh. Tadi kan teman Putri yang kerja di kementerian bilang kalau kamu tuh dibutuhkan banget di sini karena teknologinya tuh belum ada atau orangnya yang belum ngerti teknologinya gitu. Bisa dijelasin yang Putri kerjain tuh sebenarnya apa sih? Kok sampai teman-teman merelakan untuk Putri berkarya dari mana saja gitu. Kasih. Oke, makasih. Oke, jadi gini. Ini akan nyerempet teknis dikit. Aku sebisa mungkin nggak banyak bahasa teknisnya biar nggak pusing ya teman-teman di sini. Jadi backgroundku kan chemical engineering, teknik kimia, bahasa Indonesia teknik kimia. Jadi chemical engineering. Nah, aku ngambil fokus itu di energi terbarukan. Jadi bagian sistem penyedia energinya. Jadi sistem penyedia energi dari energi terbarukan itu kan banyak banget macamnya, segala jenis macam ada lah. Mungkin kalian kalau di Indonesia sering dengarnya pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah itu kan terbarukan tuh, energi terbarukan. Aku itu fokusnya waktu S2 aku fokusnya di fuel cell. Sorry. Teknologi hidrogen. Yang sekarang juga masih teknologi hidrogen, tapi saudaranya dari fuel cell yaitu electrolyzer. Electrolyzer itu apa? Itu pemecah air. Jadi air dipecah, H2O, dipecah jadi H2 dan O2 dan listrik. Gitu. Jadi kenapa dibilang sama temanku yang di kementerian itu sangat dibutuhkan? Karena setelah COP 26 kemarin yang di Glasgow tahun lalu 2021 itu kan membahas lebih lanjut Paris Agreement ya, Paris Agreement di mana kita kan mau sebisa mungkin semua negara di dunia yang menandatangani Paris Agreement menahan laju kecepatan pemanasan global, di mana targetnya adalah nggak boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius nih nambahnya. Nah, itu semua negara ada plannya masing-masing tuh, ada plannya, ada yang 1 tahun plannya apa, 5 tahun plannya apa, 10 tahun plannya apa. Nah, di Indonesia sekarang kan lagi mulai naik tuh mobil listrik apa segala macam. Nah, itu tuh mobil listrik itu penelitian aku zaman aku S2, aku udah meneliti mobil listrik
di tahun 2015 sampai 2017. Di Indonesia baru masuk sekarang. Baru ribut sekarang. Terus ini electrolyzer yang terbaru yang akan jadi penelitianku terbaru itu akan jadi gantinya yang lebih efisien daripada si fuel cell itu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya soal baterai listrik, mobil listrik atau misalnya pesawat-pesawat yang pakai fuel cell itu adalah pesawat-pesawat yang saat ini mungkin lagi ngebom di Syria. Agak gelap ya, tapi itu memang yang terjadi gitu. Jadi memang pesawat-pesawat tactical drone itu biasanya pakai fuel cell semua. Pembangkitnya udah pembangkit renewable energy semua, karena kan memang minyak dan batu baranya sedang sangat berusaha untuk ditinggalkan. Dan nggak lucu juga tactical drone bawa-bawa minyak atau bawa-bawa batu bara di atas kan berat gitu kan. Pasti pakai yang ringan. Gitu sih. Jadi di Indonesia sendiri belum ada teknologinya. Kalaupun ada, itu hanya baru skala lab di universitas. Jadi belum kayak di negara lain, di Jerman itu udah satu desa itu semuanya udah pembangkitnya udah pakai fuel cell totally. Kalau di Jepang itu mereka nyobanya kayak per satu rumah itu satu rumah itu di pembangkit listriknya dari satu fuel cell. Itu mereka udah mulai coba kayak gitu. Dan mobil listrik kan kalau di luar negeri kan udah di mana-mana, stasiun pengisian bahan bakar listrik kan ya udah kayak cuma ngecas gitu doang, kayak ngecas HP, ngecas mobil tapi gitu sih. Menarik banget. Makasih banyak udah mau jelasin ya. Itu kita kapan pakai yang kayak gitu, Put? Paling cepat perkiraan kalau aku lihat dari planningnya itu adalah di 2030. Itu paling cepat ya. Itu udah optimis banget, perkiraan optimis banget. Semoga bener ya nanti di 2030 kita udah pakai mobil-mobil listrik di Indonesia. Masih 8 tahun lagi. Itu perkiraan paling optimis ya, tapi kan seperti biasa kalau di Indonesia kan ya tidak tahu implementasinya seperti apa gitu. Planningnya sih, planning optimisnya di tahun segitu. Kalau di Singapura itu udah banyak mobil-mobil tapi hybrid. Apakah itu termasuk juga? Itu termasuk juga. Jadi mereka berusaha, jadi mereka nggak kaget karena kalau hybrid itu kan masih tidak terlalu tergantung ke stasiun pengisian listriknya kan, karena mungkin di Singapura kan nggak banyak tuh stasiun pengisiannya, masih belum banyak lah. Nah jadi mereka memilihnya pakai ya udah di zaman adaptasinya itu mereka pakai yang hybrid, karena hybrid itu dia itu basically dia pakai bisa yang terbarukan, tapi dia masih ada pakai fuelnya dikit, tapi dikit banget sih. Kalau misalnya kayak si renewable energy-nya habis nih, si fuel cell-nya habis, dia bisa pakai bensin, tapi ya dikit lah. Jadi nggak full kalau kayak mobil konvensional kan full bensin polusi gitu kan. Kalau fuel cell ini kan polusinya adalah uap air, jadi ya udah nggak masalah kan. Oh, tapi di Singapura udah banyak kok di tiap-tiap compound kayak perumahan gitu ada sekitar 3 sampai 5 pengisian itu baterai mobil gitu. Jadi memang Singapura nggak ada polusi sama sekali. Iya, jadi tambah bersih aja Singapura udaranya. Karena stasiun pengisian listriknya nggak kayak stasiun bensin ya yang harus diisi. Ini kan ya listrik kan, ya udah kayak ngecas, kayak ngecas. Ya semoga kita bisa ke situ supaya tidak polusi lagi. Yeay. Iya, oke, terima kasih pertanyaannya Kak Ulan dan Kak Risput. Mungkin teman-teman yang lain masih ada pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin sesi malam ini
kita tutup dulu ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat semua narasumber dan semua warga yang udah join di sesi malam ini. Sampai jumpa di sesi-sesi Growth Space berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Kalau mau follow teman-teman yang seperti Risput ini, yang mentorship ini bisa cari kemana? Apakah DM aja ataukah gimana? DM aja di Discord juga nggak apa-apa. Oke, kayaknya kemarin nggak dibales-bales deh kalau DM di Discord. Aku jarang sih tapi buka Discord gitu. Tapi masih aku buka gitu. Oke deh. Jadi nunggu sesempatnya teman-teman ini balas DM di Discord.